Laura Prima Ivana dari kelas 7 Imam Ahmad, mata pelajaran IPS. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan ke pembahasan yang pertama, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Oh ya, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu interaksi sosial? Ya, interaksi sosial merupakan suatu proses menjalin kontak dan komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi dan berjalan secara timbal balik. Sedangkan menurut sosiolog John Gilliard yang berasal dari Amerika Serikat, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dan kelompok atau antar kelompok. Adapun bentuk interaksi sosial ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama bentuk interaksi sosial asosiatif, yang kedua bentuk interaksi sosial disosiatif. Baik teman-teman semua, Aura akan menjelaskan bentuk interaksi sosial yang pertama, yaitu bentuk interaksi sosial asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif merupakan suatu bentuk interaksi yang mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif dan kegiatan yang bertumpu pada persatuan dan kesatuan. Jenis-jenis bentuk interaksi sosial asosiatif terbagi atas 4. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha yang terjadi antar individu atau antar kelompok. Kerjasama dapat terjadi bila individu atau kelompok yang bersangkutan bekerja sama guna mencapai kepentingan mereka. Jenis kerjasama yaitu kerukunan, bergaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Dan contoh kerjasama adalah gotong royong atau kerja bakti. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian dalam upaya menyelesaikan masalah antara dua pihak, di mana akomodasi ini bertujuan untuk penyesuaian untuk terjadinya konflik yang dapat terjadi di anggota masyarakat. Contoh akomodasi adalah konflik antara buruh dan pengusaha dengan bantuan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah orang kaya dan miskin. Jenis akomodasi adalah koersi, kompromi, mediasi, arbitrase, konsiliasi, toleransi, dan statement. Yang ketiga, akulturasi. Akulturasi merupakan suatu proses yang terjadi di dalam masyarakat, di mana terjadinya interaksi antara dua budaya yang berbeda sehingga dapat menghasilkan budaya yang baru tanpa menghilangkan unsur dan sifat budaya yang asli. Contohnya, musik Melayu bertemu dengan musik Portugis yang dibawa oleh para penjajah sehingga menghasilkan musik keroncong. Wah, teman-teman, ternyata musik keroncong yang sering kita dengar ternyata berasal dari dua pertemuan budaya yang berbeda ya. Wow, makin menarik nih. Yang keempat, asimilasi. Asimilasi adalah pembaruan dua kebudayaan yang baru yang disertai dengan hilangnya ciri khas budaya yang asli, sehingga dapat terciptanya kebudayaan yang baru. Contohnya, etnis Arab atau Tionghoa yang berada di Solo sudah menggunakan bahasa Jawa sebagai alat komunikasi mereka. Dan juga seni kaligrafi yang berasal dari Arab sudah berkembang di kebudayaan Islam Indonesia. Yang kedua, bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi ini lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik antar individu maupun antar kelompok, yang berakibat pada kehancuran masyarakat dan tak jarang mengakibatkan
mengakibatkan korban jiwa. Bahaya sekali ya teman-teman. Bentuk interaksi ini patut kita hindari. Ada 3 jenis bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang pertama, kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi yang terjadi antar individu atau antar kelompok yang mempunyai tujuan yang sama. Persaingan juga memiliki beberapa bidang, yaitu yang pertama, persaingan ekonomi. Yang kedua, persaingan kebudayaan. Yang ketiga, persaingan kedudukan. Dan yang keempat, persaingan rasial. Yang kedua, kontroversi. Kontroversi adalah suatu bentuk interaksi sosial disosiatif yang berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya terjadi perselisihan atau konflik terbuka. Contohnya, seorang ketua OSIS mempunyai suatu rencana, tetapi warga sekolah kurang setuju atas rencana tersebut. Maka timbul perasaan benci namun disembunyikan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah konflik sosial. Konflik sosial adalah proses sosial antara dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak ingin menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Konflik ini muncul akibat tidak ditemukannya kesamaannya atau jalan tengahnya, baik itu perbedaan pengetahuan, ciri fisik, keyakinan, adat istiadat, dan sebagainya. Nah, gimana? Sangat menarik bukan materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial? Semoga apa yang Aura sampaikan dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.